Bu Rika, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Desi. Salam sehat Bu Rika. Ya, sama-sama Bu, sehat selalu ya Bu ya, kita ya Iya, semua. iya, amin Ya, ya. Bu Rika, ini kabarnya alokasi anggaran dana desa tahun 2022 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun ini turun dibandingkan tahun sebelumnya, benar begitu ya Bu Rika ya? ya benar sekali Bu. Iya, ini apa penyebabnya kira-kira Bu Rika? Jadi memang Bu Desi dan Bapak Ibu semuanya ya dapat coba saya sampaikan gitu ya. Jadi memang alokasi anggaran dana desa 2022 ini ada penurunan pagu gitu ya dibandingin tahun 2021 karena memang 2022 ini penganggaran dana desa ini dilakukan masih mempertimbangkan kemampuan keuangan negara di mana memang belanja pemerintah pusat masih difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga dengan adanya penurunan pagu secara nasional gitu ya, kalau tahun lalu 72, sekarang 68 triliun, itu berdampak pada penurunan pagu dana desa untuk setiap desanya gitu Bu. Seperti itu. Iya. Oke, dan ini apakah hanya di wilayah NTT atau di provinsi lain juga mengalami hal yang sama Bu Rika? Iya, jadi memang dampak dari penurunan pagu secara nasional ini tidak hanya berdampak di Nusa Tenggara Timur saja, Bu Desi. Mm-mm. Jadi daerah-daerah lain pun hampir sebagian besar provinsi gitu ya di wilayah Barat, Tengah, Timur itu juga mengalami penurunan pagu di 2022 gitu. Jadi memang Mm-mm. tidak hanya Nusa Tenggara Timur saja gitu. Oke, Seperti jadi itu. ini di beberapa provinsi lainnya atau merata memang seluruh Indonesia? Iya, betul. Oke, ya, Sebagian jadi ini besar hampir 90% lebih juga menurun semua, Bu. Ya. Ya, Bu Rika, ini kan anggaran dana desa ini turun secara nasional dan Hmm. pemerintah desa tentu saja dalam pengelolaan pemanfaatan dana desa ini tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya yang dananya belum turun begitu ya. Lalu Hmm. bagaimana kemudian arahan dari pemerintah kepada pemerintah desa, pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengalokasi anggaran dana yang sudah turun ini sudah disosialisasikan, sudah disampaikan kepada pemerintah desa begitu Bu Rika? Ya, terima kasih Bu Desi. Ini memang sering kali banyak ditanyakan ya dari Mm-mm. teman-teman desa juga gitu yang selama Mm-mm. ini kami koordinasi gitu. Jadi memang untuk di 2022 ini Bu, kalau boleh saya sedikit jelaskan gitu ya. Silakan. Jadi kebijakan umum dana desa yang ini diarahkan sebagai instrumen untuk perlindungan ekonomi di desa melalui perlindungan sosial, kegiatan penanganan COVID dan juga mendukung sektor prioritas. Nah, sebagai upaya untuk dapat memberikan guidelines gitu ya atau pedoman bagi semua pihak khususnya bagi pemerintah desa nih kita juga sesuai dengan amat Undang-Undang 6 tentang APBN kita juga menetapkan Perpres 104 di mana di Mm-mm. dalamnya diatur ketentuan bahwa penggunaan dana desa di 2022 ini diprogramkan untuk satu program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa, terus kemudian ketahanan pangan hewani, dukungan penanganan pandemi COVID-19, dan juga program sektor prioritas lainnya. Nah, mungkin kita semua juga mengetahui ya Bu dari kabar gitu ya, bahwa memang resiko COVID ini kan masih ada gitu ya, apalagi sekarang Omikron gitu ya namanya ya. Ini kan walaupun alhamdulillah penyebarannya ini sudah dimitigasi, tapi kan resikonya masih tetap ada. Kalau kita lihat di berita-berita kan setiap harinya mengalami peningkatan nih gitu ya Mhm. kalau kita lihat di berita TV. Jadi memang salah satu mengantisipasi resiko ini memang salah satunya melalui dana desa gitu. Jadi penggunaan dana desa ini sangat-sangat penting bukan hanya untuk pembangunan di desa tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya gitu. Seperti Mhm. itu Bu Ya, Desi. jadi dengan turunnya dana ini perubahan formula pengalokasiannya juga ikut berubah begitu Bu Rika ya? Iya, Mhm. benar Bu. Jadi memang ada sedikit perubahan apa namanya pengalokasian gitu ya. Kalau kalau tahun lalu kan kita mengalokasikan sampai kabupaten kota gitu ya. Kemudian alokasi per desanya akan ditetapkan oleh bupati melalui peraturan bupati atau wali kota ya. Nah untuk 2022 ini kita penetapan rencana desa setiap desanya itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan gitu, oleh pemerintah Mhm. pusat gitu. Mhm. Mhm. Jadi sehingga dengan adanya perubahan mekanisme pengalokasian ini menyebabkan beberapa komponen pengalokasi dana desa juga mengalami penurunan. Oh, Boleh saya sedikit jelaskan Bu, silakan biar Bu kita Rika. sama-sama punya apa Bagaimana namanya formula pemahaman sama pengalokasiannya? gitu ya. Mhm. Betul. Terkait formula pengalokasinya sendiri Bu, kita tahu bahwa dalam pengalokasi dana desa kan terdiri dari 4 komponen gitu ya, ada alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula gitu. Nah, alokasi dasar ini kan alokasi yang kita berikan eh, berdasarkan jumlah penduduk gitu ya. Desa dengan jumlah penduduk yang paling sedikit
akan mendapatkan alokasi dasar yang lebih kecil dibandingkan dengan desa dengan jumlah penduduk banyak. Beda dengan tahun lalu, Bu. Tahun lalu itu beberapa tahun lalu gitu ya, desa yang mempunyai penduduk sedikit sama yang banyak itu sama-sama mendapatkan alokasi dasar yang sama, sehingga kan tidak adil ya bagi desa yang memang benar-benar jumlah penduduknya besar gitu kan. Oleh karena itu di penyempurnaan kebijakan sekarang ini kita sudah membaginya berdasarkan pasar jumlah penduduk gitu, sehingga lebih mencerminkan keadilan. Kemudian juga dari alokasi afirmasi kita berikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang terbanyak. Nah, memang tahun 2022 ini ada penurunan alokasi afirmasi, Bu, karena kita tidak ingin menganggap dengan pemberian alokasi afirmasi ini sebagai insentif bagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal gitu. Malah kita lebih mendorong desa-desa termotivasi untuk dapat meningkatkan kinerja desanya melalui alokasi kinerja gitu. Oleh karena itu di 2022 ini alokasi afirmasinya mengalami penurunan, namun alokasi kinerjanya mengalami peningkatan gitu. Sehingga banyak desa ada termotivasi, oh saya ingin mendapatkan alokasi kinerja nih, sehingga kita berlomba-lomba nih untuk dapat meningkatkan kinerja dan status desanya, seperti itu. Yeah. Nah itu mungkin ada beberapa perubahan dari formula pengalokasian yang memang kita lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan, seperti itu, Bu Desi. Bu Rika, dari tahun lalu sampai dengan turun tahun ini cukup banyakkah? Boleh dipresentasikan kira-kira berapa persen turunnya dana desa ini, Bu Rika? Kalau se-NTT ya, kalau 2021 kan sekitar 3 triliun ya, 3 triliun di 2022 2,8 ya. Itu penurunannya sekitar hampir 1 triliunan ya, Bu ya, sekitar lebih gitu. Jadi memang itu kan sudah saya kebetulan bahwa beberapa penurunan ini juga tadi sudah saya jelaskan juga gitu. Oke, halo Bu Rika. Iya, Ibu Desi. Oke, masih bisa dengar suara saya ya? Tadi sempat terputus-putus. Oke, Bu Rika, kalau di Provinsi NTT sendiri kalau kita kembali di tahun 2021 ada cukup banyak beberapa desa ini yang bermasalah, kepala desanya juga menyalahgunakan anggaran, masalah SDM juga masih menjadi kendala dalam penyaluran dana desa seperti tadi yang Bu Rika sempat sampaikan di awal gitu ya. Apa langkah strategi kemudian yang sudah dirancang dari pemerintah pusat ini untuk bisa mengarahkan SDM-SDM yang akan mengelola dana desa di daerah agar tidak terjebak dengan kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang sudah dilakukan pada tahun 2021 sehingga ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa ini, Bu Rika? Oke, terkait dengan permasalahan desa, baik itu desa bermasalah atau mungkin juga kualitas SDM-nya gitu ya, Bu ya. Jadi memang Bu Desi, kita di salah satu kebijakan di 2022 ini kami juga masih melanjutkan nih kebijakan pengenaan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa jika desa tersebut bermasalah atau kades menyalahgunakan dana desa. Karena kan kepala desa ini kan merupakan orang yang sangat dipercaya ya oleh masyarakat desanya untuk dapat memimpin, mengelola dana desanya, membangun dan mensejahterakan masyarakat desanya. Jadi kami sangat mengharapkan bahwa anggaran dana desa yang sangat besar ini gitu ya, kalau secara nasional dari 2015 sampai 2022 itu sudah hampir lebih dari 460 triliun gitu ya secara nasional gitu. Itu dengan dana desa yang sangat besar itu kami sangat berharap sebagai bentuk pertanggungjawabannya juga setiap anggaran yang sudah kami salurkan itu harus tetap dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apa sih yang sudah kita lakukan upaya-upaya gitu ya kepada Pemda atau mungkin kepala desa. Kami sudah setiap tahun juga sudah melakukan sosialisasi, Bu, baik kami berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, karena memang kan pengelola dana desa kan ada 3 kementerian ya, Bu ya. Kalau dari kami Kementerian Keuangan yang kebijakan pengalokasian dan penyaluran, terus Kementerian Desa PDPT itu terkait dengan penggunaan dana desanya, terus kemudian Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan desanya. Nah, memang setiap tahun kami melakukan sosialisasi, Bu, kepada pemerintah daerah, dan kami juga menyampaikan betapa pentingnya nih peran Pemda dalam membina-bina desa di wilayah masing-masing gitu. Nah, terkait dengan peningkatan kualitas SDM desa gitu, ada program yang kami laksanakan sejak tahun 2021 gitu ya, Bu ya, namanya itu program Kades Masuk Kampus. Jadi kepala desa masuk kampus. Ini kami bekerja sama dengan
beberapa universitas gitu ya. Memang masih bertahap, belum semua provinsi dan belum semua belum semua provinsi gitu ya. Masih beberapa di 2021 ini kemarin kita baru kerjasama dengan 7 universitas gitu. Karena memang kita tahu nih desa ini kan sebagai subjek pembangunan gitu ya, yang diperlukan untuk diperlukan peningkatan kualitas SDM-nya agar dapat pemahaman yang secara utuh dan menyeluruh tentang pengelolaan dana desa gitu ya Bu ya. Tadi sudah disampaikan beberapa permasalahannya. Terus kemudian juga adanya beberapa kebijakan yang kita tahu dinamis gitu ya. Sejak adanya pandemi COVID ini kan kebijakan selalu dinamis ya. Kita juga nggak bisa memprediksi gitu ya. Memang ini kondisinya extraordinary gitu. Jadi memang ini juga harus kita antisipasi. Terus juga ada permasalahan pengelolaan dana desa, terjadinya keterlambatan penyaluran mungkin dari kualitas SDM-nya dalam mengajukan penyaluran gitu ya. Ini juga menjadi salah satu permasalahan tidak hanya di NTT tapi juga di beberapa provinsi lainnya gitu yang mendapatkan dana desa. Menjalankan program Kades Masuk Kampus ini yaitu untuk meningkatkan kualitas aparatur desanya agar mempunyai pemahaman yang sama gitu. Jadi semoga program ini dapat berjalan terus ke depannya dan banyak lagi kerjasama dengan universitas lain yang memang bisa kita bangun dan dengan tujuan semata-mata hanya untuk kita sama-sama mendapatkan pemahaman yang sama dalam suatu kebijakan gitu ya Bu, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Semoga depannya tetap berjalan nih. Mohon doanya juga nih Bu. Baik, mudah-mudahan ya semuanya berjalan dengan lancar dan juga strategi tadi program yang disampaikan juga ini berjalan dengan lancar. Tentunya didukung dengan SDM dari daerah ini ya. Iya betul sekali Bu Desi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rika. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bu Rika. Salam sehat. Iya terima kasih Bu Desi. Salam sehat selalu. Rika Yunita Prasetya, Kasih Bantuan Teknis Dana Desa, Direktorat Dana Transfer Umum, Ditjen Perimbangan Keuangan ya, baru saja bersama kami. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan selepas itu kami tim Lintas ND Pagi masih akan hadir lagi untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND, saya Desi Natalia.